Pernahkah kamu memperhatikan satu hal yang terasa tidak adil dalam hidup? Mengapa orang yang suka membantu sering dimanfaatkan? Mengapa orang yang jujur justru sering dianggap bodoh? Mengapa orang yang memilih diam ketika disakiti malah dianggap lemah? Dan yang paling menyakitkan, mengapa orang yang benar-benar tulus seringkali tidak dihargai? Mungkin kita pernah berpikir, apa gunanya menjadi orang baik jika akhirnya hanya diremehkan? Pertanyaan itu terdengar sederhana, tetapi selama ribuan tahun, pertanyaan yang sama terus muncul dalam kehidupan manusia. Ada orang yang bekerja paling keras, tetapi namanya tidak pernah disebut. Ada orang yang selalu membantu ketika orang lain kesulitan, tetapi ketika dirinya membutuhkan pertolongan, semua orang menghilang. Ada orang yang selalu menjaga perasaan orang lain, tetapi tidak ada seorang pun yang menjaga perasaannya. Ironisnya, semakin baik seseorang, terkadang semakin banyak orang yang mencoba memanfaatkannya. Lalu muncullah kesimpulan yang paling berbahaya. Mungkin menjadi orang baik adalah sebuah kesalahan. Padahal yang salah bukan kebaikanmu. Yang salah adalah cara sebagian orang memandang kebaikan. Mereka mengira orang yang baik tidak punya batas. Mereka mengira orang yang baik tidak akan marah. Mereka mengira orang baik akan selalu memaafkan. Dan ketika anggapan itu terus dibiarkan, rasa hormat perlahan berubah menjadi keberanian untuk meremehkan. Tetapi benarkah semua orang baik memang lemah? Atau justru selama ini kita salah memahami arti menjadi orang baik? Di video ini kita tidak hanya akan membahas mengapa orang baik sering diremehkan. Kita juga akan memahami bagaimana psikologi manusia bekerja. Mengapa orang sering kehilangan rasa hormat kepada seseorang? Apa kesalahan yang sering dilakukan orang baik tanpa disadari? Dan bagaimana tetap menjadi pribadi yang baik tanpa membiarkan siapapun menginjak harga diri kita? Karena menjadi baik tidak pernah berarti harus menjadi lemah. Dan setelah memahami semua ini, mungkin kamu tidak akan lagi memandang kebaikan dengan cara yang sama. Pernahkah kamu memperhatikan, tidak semua orang yang diremehkan adalah orang yang gagal. Justru, banyak orang yang sering diremehkan adalah mereka yang memilih untuk tetap bersikap baik. Mereka tidak suka mencari musuh. Mereka tidak senang membalas hinaan. Mereka lebih memilih diam daripada memperpanjang pertengkaran. Namun anehnya, sikap ini justru sering dianggap sebagai kelemahan. Mengapa bisa begitu? Jawabannya berawal dari cara kerja pikiran manusia. Otak manusia dirancang untuk membuat penilaian dengan cepat. Dalam hitungan detik, seseorang bisa menilai apakah orang lain terlihat kuat, lemah, percaya diri, atau mudah ditekan. Masalahnya, penilaian itu sering kali keliru. Ketika seseorang melihat kita selalu mengalah, mereka belum tentu berpikir bahwa kita sedang menjaga kedamaian. Sebagian orang justru berpikir, orang ini tidak berani melawan. Ketika kita memilih diam, mereka belum tentu menganggap kita sedang menahan emosi. Sebagian orang justru mengira kita tidak mampu membela diri. Padahal, diam dan lemah adalah dua hal yang sangat berbeda. Seekor singa tidak mengaum setiap kali melihat hewan lain. Bukan karena ia takut, tetapi karena ia tahu tidak semua hal layak ditanggapi. Begitu pula manusia. Orang yang benar-benar kuat sering tidak merasa perlu membuktikan kekuatannya setiap hari. Namun sayangnya, tidak semua orang mampu memahami hal itu. Ada orang yang hanya menghormati mereka yang berani membentak. Ada yang hanya menghargai mereka yang berani memaksa. Ada pula yang mengira semakin keras suara seseorang, semakin tinggi nilainya. Padahal kehidupan tidak bekerja seperti itu. Kita hidup di dunia yang seringkali lebih cepat menilai penampilan daripada karakter. Lebih cepat menilai hasil daripada perjuangan. Lebih cepat menghakimi daripada memahami. Itulah sebabnya orang baik sering berada di posisi yang sulit. Mereka ingin tetap menjaga akhlak. Tapi di saat yang sama, mereka harus menghadapi orang-orang yang tidak menghargai akhlak itu. Lalu muncul pertanyaan, apakah kita harus berhenti menjadi orang baik? Jawabannya adalah tidak. Yang perlu diubah bukanlah kebaikanmu. Yang perlu diubah adalah caramu menjaga batas. Karena kebaikan tanpa batas sering berubah menjadi kesempatan bagi orang lain untuk memanfaatkanmu. Coba ingat seseorang yang selalu berkata iya. Ketika diminta bantuan, ia datang. Ketika dipinjam uang, ia memberi. Ketika diminta waktu, ia mengorbankan jadwalnya sendiri. Semua orang memuji dirinya sebagai orang baik. Tetapi apa yang terjadi ketika suatu hari ia berkata tidak? Tiba-tiba, ia disebut berubah, disebut sombong, disebut tidak peduli. Mengapa? Karena selama ini sebagian orang bukan menghargai kebaikannya. Mereka hanya menikmati manfaat dari kebaikan itu. Inilah kenyataan yang pahit. Tidak semua orang yang mendekatimu datang karena menghargaimu. Sebagian datang karena mereka merasa bisa mendapatkan sesuatu darimu.
Dan selama kamu terus memberi tanpa batas, mereka akan terus mengambil tanpa rasa bersalah. Inilah alasan mengapa banyak orang baik akhirnya merasa lelah. Bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka terlalu lama memikul beban yang seharusnya tidak mereka pikul. Psikolog Adam Grant dalam pembahasannya tentang perilaku memberi, menjelaskan bahwa orang yang suka membantu bisa menjadi sangat berhasil jika mampu menetapkan batas yang sehat. Namun tanpa batas, mereka juga lebih berisiko dimanfaatkan oleh orang lain. Artinya, masalahnya bukan pada kebaikan, masalahnya adalah ketika kebaikan tidak disertai kebijaksanaan. Buya Hamka pernah mengajarkan bahwa akhlak yang baik bukan berarti membiarkan diri dihina atau diperlakukan semena-mena. Kelembutan harus berjalan bersama harga diri. Pesan ini sangat penting, karena menjadi orang baik bukan berarti menyerahkan kendali hidup kepada orang lain. Menjadi orang baik adalah memilih berbuat benar, sambil tetap tahu kapan harus berkata cukup, dan justru disinilah banyak orang gagal memahaminya. Mereka mengira jika ingin disukai semua orang, mereka harus selalu mengalah. Padahal, orang yang ingin menyenangkan semua orang seringkali berakhir kehilangan dirinya sendiri. Namun ada satu kesalahan yang lebih besar lagi. Kesalahan ini bukan dilakukan oleh orang yang meremehkan kita, melainkan dilakukan oleh kita sendiri. Tanpa sadar, banyak orang baik melakukan kebiasaan yang justru membuat orang lain semakin berani meremehkannya. Ada satu kenyataan yang sulit diterima. Seringkali, orang lain tidak langsung meremehkan kita. Mereka belajar untuk meremehkan kita. Bagaimana mereka belajar? Dari kebiasaan yang kita tunjukkan setiap hari. Bayangkan ada seseorang yang setiap kali diminta bantuan selalu menjawab iya. Tidak peduli sedang sibuk, tidak peduli sedang lelah, tidak peduli dirinya sendiri sedang memiliki masalah. Ia selalu mendahulukan kepentingan orang lain. Awalnya, semua orang menganggapnya sebagai pribadi yang luar biasa. Tapi perlahan, sesuatu mulai berubah. Bantuan yang dulu dianggap istimewa, kini dianggap sebagai kewajiban. Kebaikan yang dulu dihargai, kini dianggap sesuatu yang memang harus ia lakukan. Dan ketika suatu hari ia berkata, "Maaf, kali ini saya tidak bisa." Reaksi orang-orang justru mengejutkan. "Kok sekarang pelit? Dulu kan kamu selalu mau." Baru sukses sedikit sudah berubah. Padahal yang berubah bukan dirinya. Yang berubah adalah harapan orang lain terhadap dirinya. Inilah kesalahan yang sering dilakukan orang baik. Mereka terlalu lama membiarkan orang lain merasa nyaman mengambil tanpa pernah belajar menghargai. Semakin lama dibiarkan, semakin tinggi pula rasa berhak yang dimiliki orang lain. Dalam psikologi, ada kecenderungan yang dikenal sebagai normalisasi kebiasaan. Sesuatu yang terus-menerus kita terima dianggap sebagai hal yang biasa. Itulah sebabnya ucapan terima kasih yang dulu sering kita dengar lama-kelamaan mulai menghilang. Bukan karena semua orang jahat, tetapi karena manusia sangat cepat terbiasa. Hal yang sama terjadi dalam kehidupan. Orang yang selalu datang membantu, suatu hari akan dianggap memang tugasnya membantu. Orang yang selalu mengalah, suatu hari akan dianggap memang pantas mengalah. Dan orang yang selalu diam, suatu hari akan dianggap memang tidak punya keberanian. Dan jika suatu hari nanti kamu benar-benar berhasil, jangan gunakan keberhasilan itu untuk membalas hinaan. Gunakan keberhasilan itu untuk membuktikan bahwa kebaikan, kerja keras, dan ketekunan tidak pernah sia-sia. Sebab dunia ini tidak membutuhkan lebih banyak orang yang pendendam. Dunia membutuhkan lebih banyak orang yang mampu mengubah rasa sakit menjadi kekuatan. Dan semoga kamu adalah salah satunya. Kalau video ini sampai kepadamu, aku percaya ini bukan sebuah kebetulan. Mungkin ada satu kalimat yang sedang kamu butuhkan hari ini. Kalau kamu berkomitmen untuk terus bertumbuh, tuliskan di kolom komentar. Aku akan tetap melangkah. Biar kalimat itu bukan hanya menjadi komentar, tapi menjadi janji kepada dirimu sendiri kalau kamu suka pembahasan seperti ini. Jangan lupa tekan like dan subscribe. Karena di channel ini, kita bukan hanya mencari motivasi sesaat. Kita sedang membangun pola pikir, karakter, dan kebiasaan yang akan mengubah hidup kita. Satu langkah setiap hari. Sampai bertemu di video berikutnya. Tetap rendah hati, tetap belajar, dan jangan pernah berhenti bertumbuh.